Asbab taklim ini, Sayyidina Umar bin Khattab yang awal-awal ingin membunuh Nabi masuk Islam. Dan 4 orang khalifah, beliau khalifah yang kedua. Kata Nabi, seandainya ada Nabi setelah aku, kata Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab lah orang. Asbab taklim, beliau dapat hidayah. Hari ini kenapa amal kita masih kadang-kadang taklim, kadang-kadang tidak, kadang-kadang daulah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang lepas, kadang-kadang baca Quran, kadang berbulan-bulan tak pernah pegang Al-Quran. Hari ini amal kita masih kadang-kadang, belum lagi istiqomah. Makanya kata Hadrati kita kemarin, Monsad Damat Barkotu boleh katakan ini amal taklim sumber hidayah yang terbesar. Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala berfirman, "Pada a'udzubika minasyaitonir rajim. Innama ya'muru sayyidullah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha sama ini. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة وبدأ الإيمان فقد كان مخالفا. وقال أيضا أن تشبه بالقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ibu-ibu atau bapak itu syukur kita kepada Allah. Yakin zaman yang penuh dengan kekacauan, zaman yang penuh dengan kerusakan, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan dosa dan maksiat, zaman yang penuh dengan tipu dan daya, muslihat, zaman yang penuh dengan musibah. Inilah zaman yang ditakutkan Nabi kepada kita. Inilah zaman fitnah. Tadi beliau Allah Ta'ala, dahulu Nabi telah menangis untuk kita. Jauh-jauh hari Nabi telah merisaukan kita, memikirkan kita, bahkan beliau menangis untuk kita. Suatu hari baginda Nabi SAW di rumah istri beliau Aisyah dan Anha. Maka Aisyah dan Anha minta kepada Nabi, wahai kekasih Allah, mintakanlah ampunan untukku kepada Allah. Aisyah minta didoakan oleh Nabi supaya dosa-dosanya diampuni. Nabi berdoa, diaminkan oleh Aisyah dan Anha. Setelah Nabi selesai berdoa, maka Aisyah sakit, setengahnya hatinya sakit bergembira, maka berujung tutup kepalanya. Beliau melompat-lompat karena saking gembira, saking senang, lompat-lompat
Jika boleh berkata. Maka Nabi SAW, wahai Aisyah, kenapa engkau bergembira seperti itu? Maka Aisyah katakan, wahai Rasulullah, wanita mana yang tidak gembira hari ini? Kasih Allah, Nabiullah memintakan ampunan kepada Allah, dan pasti doanya akan dijawab oleh terima Allah. Nabi menjawab, Aisyah, ketahuilah, aku di dalam setiap berdoa, dalam setiap doaku, aku tidak pernah melupakan doa untuk umat. Ibu-ibu yang mulia, kecintaan Nabi kepada kita, kepada umat ini, beliau mau mati demi kita. Kecintaan beliau kepada umat, kerisauan beliau kepada umat, melebihi kecintaan beliau kepada diri beliau sendiri. Nabi dahulu telah berkorban untuk kita, menangis untuk kita, bermujahadah siang dan malam. Karena suatu ketika selama 2 bulan berturut-turut asap tidak mengepul setiap rumah istrinya. Ibu-ibu yang mulia, di setiap rumah istri Nabi 11 orang istri beliau yang beliau pernah nikahi 20 orang. Di setiap rumah istri Nabi tidak ada asap mengepul. Maksudnya istri Nabi tidak ada masak. Kenapa? Tidak ada yang memasak. Maka beliau Allah Ta'ala, apa yang dimakan oleh istri Nabi selama 2 bulan berturut-turut, tidak pernah masuk air dari rumah, air dari rumah. Ibu-ibu yang mulia, Nabi merisaukan kita nih, memikirkan kita nih jauh-jauh hari. Apa saja yang beliau miliki, beliau korbankan. Ketika kata Nabi di depan sahabat-sahabat beliau, aku rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudara. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau? Maka Nabi menjawab, bukan, kalian adalah sahabat-sahabat. Sahabat bertanya, Rasulullah, siapa saudara engkau? Karena Nabi menjawab, adalah orang-orang umatku. Mereka hidup di akhir zaman, mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman. Di dalam riwayat yang lain, beruntunglah orang yang hidup bersamaku, melihat aku, dan mereka beriman kepada aku. Ini kalam Nabi sekali. Beruntunglah orang-orang yang hidup di zamanku, melihat aku, dan mereka beriman kepada aku. Sekali. Sementara kata Nabi, beliau ulang-ulang 7 kali, beruntung sampai 7 kali. Orang-orang yang tidak hidup di zamanku, yang tidak pernah melihat aku, sementara mereka beriman kepada aku. Ibu-ibu yang mulia, yakinlah usaha dakwah ini adalah kerjanya Nabi, kerjanya sahabat. Hari ini kita malu berjaulah, malu jadi dalil, malu jaulah, gengsi, malu gitu. Rasa rendah diri kita kalau jaulah, ya Allah. Seperti itulah kepahaman agama kita. Padahal kerja jaulah ini kerjanya para nabi dan rasul. Kerja jaulah ini kata orang Medan bukan kerja kaleng-kaleng, bukan. Kerja jaulah ini kerjanya kekasih Allah. Seluruh para anbiya mereka berjauh. Seluruh para anbiya mereka berjauh. Jadi jaulah ini kerjanya seluruh para anbiya. Bahkan jaulah ini adalah kerjanya penghulu sekalian nabi. Jaulah adalah kerjanya seluruh para anbiya. Sahabat-sahabat Nabi SAW mereka berjaulah. Sayyidina Abu Bakar berjaulah, Sayyidina Umar bin Khattab berjaulah, Utsman bin Affan berjaulah, Ali bin Abi Thalib berjaulah, Salman Al-Farisi berjaulah, Maimunah dan Naha berjaulah, Ummu Haram berjaulah, Ummu Umarah berjaulah, Ummu Kulsum berjaulah, Zainab dan Naha berjaulah, Ummu Salamah berjaulah, Fatimah dan Naha berjaulah. Seluruh sahabat, laki-laki dan perempuan mereka berjauh. Ibu-ibu yang belajar Allah Ta'ala. Maka dengan kerja jaulahnya Allah bentuklah iman-iman sahabat. Laki-laki dan perempuan iman mereka terbentuk dengan jaulah.
Maka dimuliakan Allah Ta'ala, usaha yang pertama sekali yang dihidupkan Nabi di Mekah adalah dakwah dan taklim. Dakwah dan taklim. Dua amal lagi di Madinah. Zikir, ibadah dan khidmat di Madinah. Amal yang dihidupkan Nabi bersama sahabat-sahabat beliau di kota Mekah 13 tahun, dakwah, taklim, dakwah, taklim, dakwah, taklim, dakwah, taklim. Tak ada amal yang lain. Solat belum ada lagi. Belum turun lagi perintah solat. Perintah berhijab belum turun lagi. Khamar belum diharamkan lagi. Belum ada perintah haji, belum ada perintah puasa, belum ada perintah untuk bayar zakat. Amal kerja yang dihidupkan Nabi dan sahabat di Mekah ada dua amal, itu dakwah, taklim, dakwah, taklim, dakwah, taklim. Maka hadrati kita menyampaikan kemarin di dalam musyawarah dunia di Malaysia, dua amal ini, dakwah dan taklim, sumber hidayah. Dakwah dan taklim sumber hidayah. Subhanallah. Tak bisa lagi dipungkiri ibu yang mulia, dua amal ini adalah sumber hidayah besar. Dua khalifah, asbab mereka dapat hidayah, asbab taklim. Sayyidina Umar bin Khattab, penentang utama. Beliau orang yang pertama sekali yang menyatakan siap untuk membunuh Rasulullah SAW. Na'udzubillah. Asbab taklim, adik beliau dengan iparnya, dengan Khabab, ketika itu Khabab al-Arab datang ke rumah adiknya Sayyidina Umar bin Khattab, Fatimah binti Khattab, dengan suaminya. Khabab memberikan pelajaran, memberikan pelajaran halaqah tajwid di rumah adik beliau Fatimah binti Khattab. Maka dengan asbab taklim ini, Sayyidina Umar bin Khattab yang awal-awal ingin membunuh Nabi masuk Islam. Dan 4 orang khalifah, beliau khalifah yang kedua. Kata Nabi, seandainya ada Nabi setelah aku, kata Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab lah orang. Asbab taklim, beliau dapat hidayah. Maka ibu yang mulia, kita mohon maaf, kenapa hari ini iman kita keluar masuk? Kenapa iman kita ini keluar masuk? Pagi beriman, sore telah kafir, sore beriman, pagi telah kafir. Hari ini kenapa amal kita masih kadang-kadang taklim, kadang-kadang tidak, kadang-kadang daulah, kadang-kadang tidak, kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang tahajud, kadang-kadang lepas, kadang-kadang baca Quran, kadang berbulan-bulan tak pernah pegang Al-Quran. Hari ini amal kita masih kadang-kadang, belum lagi istiqomah. Makanya kata hadrati kita kemarin, Monsad Damat Barkotu boleh katakan ini amal taklim sumber hidayah yang terbesar. Hari ini kenapa kita kurang bersemangat di dalam amal? Karena hari ini secara umum setelah ditengok taklim rumah kita lain. Adakah ini taklim fadhil? Taklim fadilah di belakang Allah tidak kalah penting daripada taklim masail. Kenapa hari ini kita baca taklim fadhil di rumah kita? Muntakhab, ya kan? Fadilah amal dan sedekah. Kenapa kita baca taklim di rumah kita? Supaya kita tahu dengan nilai-nilai amal. Salah satu penyebab terbesar hari ini orang Islam meninggalkan amal karena tidak tahu dengan nilai amal. Kenapa hari ini orang dunia kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, membanting tulang hari, tulang dibanting-banting, peras keringat, cari dunia, meninggalkan istri, meninggalkan anak, masuk hutan, tertimbun gunung, tertimbun bukit, cari emas, cari perhiasan. Kenapa hari ini orang siang dan malam ingin, mau, suka untuk mencari dunia, korbankan waktu mereka, berpisah sama istri, berpisah sama anak, kadang berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun. Na'udzubillah, satu orang istri dia tinggalkan suaminya, satu orang ibu dia tinggalkan anaknya. Berapa hari? Bukan berapa hari, bertahun-tahun. 2 tahun jadi TKW, berpisah dengan suami, dia tinggalkan suaminya. Demi apa? Demi dinar, demi dolar, demi rial, demi ringgit. Kenapa hari ini orang mau berjibaku, bertukus lumus, bersusah-susah, bermujahadah untuk dunia? Jawabannya hari ini secara umum kita tahu dengan nilai dunia. Maka ibu-ibu dilakukan Allah Ta'ala, amal makomi ibu ada 3. Pertama sekali taklim rumah. Taklim rumah 1,5 jam, keinginan masyayikh kita minimal 1 jam. Taklim dengan 5 poin. Bedanya taklim orang awam dengan taklimnya para dai dan dainya. Taklim dai dan dai adalah 5 amal. Taklim kitabi, halaqah tajwid, muzakarah sifat, halaqah tashkil, ditutup dengan musyawarah. Ibu-ibu dilakukan Allah Ta'ala, ini zaman fitnah. Salah satu tempat, salah satu negeri, kampung, ya, yang tidak akan mampu didatangi oleh Dajjal laknatullah alaih adalah kampung negeri
yang hidup 4 amalan masjid Nabawi. Rumah, ketika amal rumah kita hidup dengan 4 amalan, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah dan khidmat. Ketika rumah kita hidup dengan taklim, 5 poin: taklim kitabi, halaqah tajwid, muzakarah sifat, halaqah tashkil, musyawarah. Ketika Dajjal la'natul alaih masuk ke kampung kita, masuk ke negeri kita, Allah butakan, Allah rabunkan mata Dajjal la'natul alaih, dia tidak tengok rumah kita. Ibu-ibu yang belakang Allah Ta'ala, ini manfaat taklim rumah. Kenapa hari ini anak-anak kita malas beramal, kita pun malas beramal? Kenapa? Jawaban yang pertama sekali, kita kurang mengetahui nilai-nilai amal. Makanya hadirat kita kemarin menyampaikan di Malaysia, setiap kita beramal, hadirkan fadilah setiap beramal. Ketika kita mau beramal, hadirkan keuntungan fadilah setiap beramal. Saya mau hidupkan taklim, apa keuntungan menghidupkan taklim? Saya pergi musyawarah, apa untung musyawarah? Saya hadir malam Sabuzari di markas, apa keuntungan? Mau jaulah, apa keuntungan jaulah? Musyawarah, apa keuntungan musyawarah? Bayan, apa keuntungan duduk dalam majlis bayan? Mau zikir, baca Quran, solat, taklim, apa keuntungannya? Sebelum kita beramal, kita hadirkan fadilah, keuntungan dalam beramal. InsyaAllah, kata masyayikh, kita akan mampu, kita akan istiqamah untuk menjaga amal. Ibu-ibu yang mulia, ini bukan zaman kita main-main lagi dalam mendakwah. Tidak ada zaman main-main lagi. Kemarin Pak langsung dari mulut Adraji, beliau katakan sudah genap 100 tahun umur dakwah. Sudah genap 100 tahun umur usaha dakwah. Maknanya setiap 100 tahun ada mujahid pembaru Islam. Dan beliau katakan kemarin, ini zaman masa akan semakin sulit, akan semakin sempit, akan semakin susah, akan semakin payah. Bapak kalau sadar, kalau Bapak punya Android, Pak, sering sinyal mati-mati kadang. Ya enggak? Kenapa? Sebentar lagi Dajjal la'natul alaih mau keluar. Ini akhir zaman. Yakinlah ini akhir zaman. Ini langsung dari mulut beliau ada di mereka. Ini zaman akan semakin susah, zaman akan semakin sulit, zaman akan semakin pahit, zaman akan semakin susah. Ini usaha dakwah wa tabligh telah genap 100 tahun. Maknanya setiap 100 tahun ada mujahid pembaru Islam. Dan seluruh para alim ulama hari ini, alim ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama tabligh, non tabligh, mereka telah bersepakat mujahid akhir zaman hari ini adalah Imam Mahdi rahmatullah alaih. Ibu-ibu yang mulia, suami ibu tak akan mampu membantu, menolong, menyelamatkan ibu nanti ketika fitnah dan ketika Dajjal la'natul alaih keluar, dia muncul. Suami kita, anak kita, abang kita, ipar kita, siapapun tak akan mampu nanti untuk menyelamatkan kita di dunia. Saudara kita, abang kita, keluarga kita tak mampu menyelamatkan kita, apalagi di akhirat. Maka ibu-ibu yang dilakukan Allah Ta'ala, maka amal yang pertama sekali yang mesti Bapak perhatikan, ibu perhatikan, pentingnya menjaga, menghidupkan taklim. Walaupun bapak-bapak nanti pulang takaza, Pak, pulang juhur, pulang takaza jam 12 malam, jam 1 malam, Bapak taklim jam berapa? Pak Aisyah tanya sama istri kita, Bu, udah taklim? Alhamdulillah. Anak-anak dulu tadi, alhamdulillah. Ada 5 poin, alhamdulillah. Sudah selesai musyawarah, alhamdulillah. Kita taklim sendiri, Pak. Bapak jangan langsung tidur. Taklim sendiri, halaqah tajwid sendiri, muzakarah sifat sendiri. Musyawarah kan sudah. Bapak taklim sendiri, halaqah tajwid sendiri, muzakarah sifat sendiri. Ini Pak, di taklim untuk kita. Taklim bukan untuk istri kita. Taklim bukan untuk anak-anak kita. Ibu-ibu kita juga. Taklim bukan untuk anak-anak. Taklim bukan untuk suami. Taklim adalah untuk saya. Ada di kita kemarin kalau Gujari di Malaysia, satu orang mufti baru pulang 5 bulan negara jauh. Ini beliau bayan. Boleh Bapak buka rekaman beliau langsung. Ini Gujari, beliau langsung Gujari. Bukan katanya ini kasus terjadi kepada beliau sendiri. Satu orang mufti baru pulang 5 bulan negara jauh, istrinya sudah istiqbal di Nizamuddin. Maka istri munasaat istiqbal kepada istri mufti jadi. Maka munasaat pun istiqbal untuk menunggu mufti balik ke Nizamuddin. Singkat cerita, ketika istri mufti tadi duduk dalam halaqah taklim di rumah munasaat, maka ketika disuruh ibu istri mufti ini baca Al-Fatihah, tidak hafal Al-Fatihah. Maka ditanya oleh ahli munasaat, jadi ibu kalau sholat baca apa? Sholawat saja. Coba bayangkan Pak, satu istri, satu orang mufti tidak bisa sholat, tidak hafal bacaan sholat.
Kenapa? Kata beliau ini taklim rumah tidak hidup. Taklim rumah tidak hidup. Kenapa hari ini istri kita berat untuk diajak keluar, berat untuk diajak nusro, berat untuk diajak berkorban, sambut tak kaza, sambut tak kaza, sambut tak kaza. Taklim rumah tidak hidup. Kalau taklim rumah ibu hidup, Bu, Masya Allah, yakin istri-istri bapak akan siap ditinggalkan kapanpun, dalam keadaan apapun. Kalau ibu tinggal, Bu, dengan tafakkur yang betul, Bu, maaf, walaupun 1 tahun suami ibu keluar, iman ibu takkan terbentuk. Abang boleh keluar, jangankan 4 bulan, 6 bulan pun boleh, tapi penuhkan kulkas aku dulu. 6 bulan, 3 kilo beras aku 1 hari. Anak abang sedang kuat makan, kali 6 bulan. 6 bulan kali 3 kilo. Belanja aku 1 hari 200.000 kali 6 bulan. Beras cukupkan, duit cukupkan, selesaikan masalah. Walaupun suami ibu 1 tahun keluar, iman ibu tidak akan terbentuk. Kapan iman ibu akan terbentuk? Ketika ditinggalkan suami dalam keadaan apapun, siap ditinggal dalam keadaan apapun. Ada tafakur, tidak ada tafakur, lengkap tafakur, cukup tafakur, kurang tafakur, dalam keadaan sakit, mau melahirkan dalam keadaan sakit, ditinggalkan dalam keadaan seperti itu, baru terbentuk iman ibu. Bapak pun begitu juga. Ambo kedua diselesaikan masalah dulu. Ambo kalau tidak selesai masalah, kalau tidak beres urusan, Ambo tidak keluar. Sampai kapanpun iman bapak takkan terbentuk. Kapan iman kita terbentuk, adik mulia? Keluar, sami'na wa ata'na. Ketika ada takaza, berangkat. Bismillah, tidak ada besok-besok. Nanti, tidak ada besok-besok. Tertib yang betul. Ada lagi katakan, tertib yang betul kita keluar dari Allah. Ambil takaza, bukan tertib Nizamuni, bukan tertib Masyaih, bukan tertib suruh. Beliau katakan tertibnya Al-Quran. Infiru hifafan wasikolan. Berangkat dalam sempit, melapang, susah, senang, sehat, sakit. Ada duit, berangkat. Tidak ada duit, berangkat. Dalam keadaan kaya, berangkat. Miskin, berangkat. Sakit, berangkat. Sehat, berangkat. Ini tertib yang betul. Kita keluar dari Allah. Jadi kalau kita keluar dengan tertib seperti ini, Pak, insya Allah istri mereka akan mendapatkan iman, kita pun akan mendapatkan iman. Contoh, bapak kalau di rumah terus jam 2 tengah malam petir menggelegar, lampu mati, hujan lebat, terdengar di dapur di belakang rumah dengan seperti orang mau maling, mau bongkar rumah gitu. Bapak ada tidur, istri bapak bangun. Ketika istri bapak bangun, dia dengar ribut-ribut, rumah belakang mau dibongkar. Siapa yang dibangunkan istri bapak? Pasti suami. Bang, bangun bang, ada maling bang, bangun bang. Jadi kalau kita ada di rumah, Pak. Tapi kalau ketika bapak sedang berada di jalan Allah, keluar 4 bulan, jam 2 tengah malam, hujan lebat, petir menggelegar, lampu mati, dengar ribut-ribut belakang seperti orang mau mandi masuk dalam rumah kita. Insya Allah istri bapak dia akan bangun, dia akan berdoa, ya Allah, hamba takut ya Allah, suami hamba sedang di jalanmu ya Allah, tolong hamba ya Allah, jaga hamba ya Allah, hamba takut ya Allah, tolong hamba ya Allah, jaga hamba ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Kata Masyaikh, itulah iman. Allah. Kalau tidak ada terbentuk iman istri kita. Bapak keluar beras 100 kilo, piti 2 juta, bekas kepenuhan, sawit ada, mobil ada, motor ada, 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun pun kita keluar, Pak, takkan terbentuk iman istri. Kayak ibu mulia, hidupkan taklim di rumah kita dengan 5 poin. Ini amal makomi masturot. Amal makomi. Yang kedua, taklim mingguan marhalah. Setiap minggu ibu hidupkan taklim mingguan marhalah. Taklim mingguan marhalah ini tertibnya. Ini bapak-bapak yang suka masturot ya, tolong diperhatikan, ya kan? Nah, tadi kan baru tahu kan taklimnya rizal dan masturot pembayan. Jadi kalau buat dulu nanti taklimnya berdarah. Bapak-bapak menghidupkan taklim di luar, ibu putar. Tapi bapak-bapak jangan antar istri ya, Pak. Yang paling penting itu kita musyawarah dengan rijal di luar. Macam mana kita membentuk jemaah? Kalau bapak tidak ada, kan? Kalau kami masuk dalam kami jawab nih, musyawarah dengan ibu.
Ya, ini tolong Bapak Subang Masturot, penanggung jawab kabupaten, siapa penanggung jawab kabupaten, tolong juru Masturot duduk, suami istri duduk di sini. Kalau enggak nak nyambung di rumah bertengkar lagi nanti. Kau mana pelaku? Mana pelakunya? Dapat pelaku kau catat-catat pula, pandai-pandai pula kau. Oh. Jos pelaku sekarang. Jadi bertengkar. Kenapa? Bapak tidak duduk, istrinya diantar. Hari ini kita tidak suka Pak dengar bayan, tidak suka dengar kaludari, tidak suka. Kalau kita tidak mau mendengarkan ini Pak, hati-hati Pak, hati-hati. Lonceng tablik mulai berbunyi. Tang. Alhamdulillah, nanti dipinggirkan itu. Kalau kita tidak mau lagi menerima kebaikan, tidak cinta dengan kebaikan, tidak mau menerima nasihat dari giban, hati-hati. Maka ibu-ibu yang dilakukan Allah Ta'ala, amal yang kedua taklim mingguan Masturot. Ibu-ibu, bulan April kemarin ketika kita munas di Kebunjuru, anak Monas Sami Muhammad Hashim, beliau muzakarah Masturot pada asar. Jadi jelas bacakan hadisnya, matan hadisnya. Ini dalil taklim mingguan marhalah. Jadi bapak-bapak yang hadir bulan April kemarin. Jadi ibu-ibu yang mulia, kaum ibu-ibu jumpa dengan Rasulullah. Jadi satu orang ibu-ibu jadi mutakalim. Ya, ini ibu-ibu datang jumpa Rasulullah. Satu orang ibu-ibu mutakalim. Ya Rasulullah, kami cemburu dengan sahabat-sahabat engkau yang laki-laki. Mereka hari-hari bersama engkau, mereka tak kaza dengan engkau, mereka duduk bersama engkau, sholat dengan bersama engkau. Kami tidak bisa menandingi pahala mereka. Pahala mereka banyak, mereka ikut berjuang dengan engkau, dan ilmu mereka pun kami tidak bisa mengalahkan mereka, karena hari-hari mereka bersama engkau. Rasulullah, kami dari kaum ibu-ibu, berikan kami amalan supaya kami bisa mengimbangi amalan daripada kaum laki-laki. Maka Nabi singkat cerita ajak sahabat musyawarah. Musyawarah, singkat cerita di dalam musyawarah Nabi putuskan, maka sekali seminggu kaum ibu-ibu di Madinah dikumpulkan di satu rumah. Ini sekali seminggu dibuat oleh Nabi, maka kaum ibu-ibu dikumpulkan di satu rumah. Nabi bayan, Nabi taklim di balik hijab. Ibu-ibu, ini dalil jelas nih. Kemarin bacakan kitabnya Liam Monasim, cuma saya lupa nama kitabnya. Dalam kitab itu kata beliau, ini dalilnya. Maka ibu-ibu jangan ragu lagi, di dalil taklim mingguan marhalah, di dalilnya. Kalau taklim rumah tidak, masya Allah. Kalau tidak percaya juga kita lagi ragu juga dengan taklim rumah. Alhamdulillah. Arqam bin Arqam, rumah yang pertama sekali Pak. Ya, di rumah Arqam bin Arqam, Nabi mengajarkan mengadakan taklim dengan sahabat-sahabat. Itulah. Maka diminta Allah Ta'ala sekali seminggu taklim mingguan Masturot kita hidupkan dengan syarat 5 pasang. Kemarin kan 3 pasang, sekarang 5 pasang. 2 pasang 10 atau 15 hari atau yang 40 hari, 3 pasang yang 3 hari. Ya. Jadi yang telah berjalan yang jalan. Gak usah dimatikan, gak usah dihilangkan, tetap jalan. Ya, sambil disempurnakan syaratnya. Jadi bagi bapak-bapak yang ingin menghidupkan taklim mingguan marhalah, mungkin bapak sudah ada 3 pasang di marhalah, ya, belum diizinkan lagi untuk menghidupkan taklim mingguan Masturot. Sekarang syaratnya 5 pasang. Maka ibu-ibu melakukan Allah Ta'ala, ini taklim mingguan Masturot itu siapa? Untuk ibu-ibu yang ada di marhalah kita. Untuk ibu-ibu yang ada di marhalah kita. Sekarang Pak, kegiatan kita menghidupkan taklim mingguan marhalah. Kita telepon sana, WA sana, SMS sana. Hari ini jangan lupa taklim di rumah saya, akhirnya reuni. Yang datang ke rumah kita yang cadar-cadar, perempuan yang pakai yukenci, pakai celana pendek, pakai rok ini yang belum tutup aurat, tidak ada datang ke majelis taklim. Harapan kita ibu-ibu dengan majelis taklim mingguan Masturot marhalah sekali seminggu ini, seluruh perempuan-perempuan yang ada di kampung kita, mereka hadir dalam taklim mingguan Masturot kita. Walaupun dia pakai celana pendek, tidak pakai jilbab, pakai yukensi, biarkan mereka datang. Tetapi mereka untuk keluar dengan hijab yang sempurna. Tapi mereka hadir dalam taklim mingguan Masturot kita, biarkan mereka datang dengan keadaan mereka sendiri. Maka ibu-ibu yang berkata Allah Ta'ala, satu perkara yang mesti kita pahami hari ini, taklim mingguan Masturot marhalah ada dalilnya. Ini di zaman Nabi, di zaman sahabat telah diajarkan, telah ditunjukkan oleh Nabi kepada sahabiah-sahabiah. Dan yang kedua, target taklim mingguan Masturot adalah untuk ibu-ibu, untuk perempuan-perempuan yang ada di marhalah kita saja. Bahkan sekarang Pak, kalau ada jemaah lokal, jemaah Masturot, ya di apa namanya di halaqah kita yang boleh disuruh orang belakang.
Dan usroh jemaah datang nih. Dah. Pak, jemaah foreign Pak, jemaah foreign datang nih. Jemaah foreign ya, maaf. Kita ulang lagi. Jemaah foreign, jemaah luar negeri datang ke halal tidak? Itu yang boleh disuruh orang halal tuan. Seperti itu keinginan masyarakat. Jadi maksudnya kemarin sudah jelaskan supaya kita memahami ini kerja besar. Bukan kerja reuni, bukan kerja orang tabligh, ini kerja umumnya. Ini kerjanya orang Islam. Supaya orang-orang awam yang belum ikut tabligh mereka memahami, oh ini kerja dakwah adalah kerjanya orang Islam. Kemudian yang ketiga, ibu yang mulia, amal kami bagi ibu 3 hari sekali 3 bulan. Januari, Februari ibu dorong suami itu berangkat 3 hari. Maret giliran ibu. April, Mei bungkus weddingnya, sediakan, ambil tafakur, bawakan tafakur segala macam, suruh suaminya untuk berangkat. Ya, April, Mei, Juni ibu keluar 3 hari. Juli, Agustus 3 hari Rijal, September ibu keluar 3 hari Masturot. Subhanallah. Kalau ibu jaga 3 hari sekali 3 bulan Masturot, insya Allah iman, ilmu, amal kita akan terjaga. Tadi melihat, sekarang kita mengkasil ibu-ibu dengan catatan tadi, dengan syarat yang diarahkan oleh masyarakat kita tadi, marhala yang sudah ada 5 pasang Masturot di situ, ya dengan catatan 2 pasang yang sudah 10 hari termasuk Masturot, 3 pasang 3 hari. Sekarang dicatatkan nama marhalanya dan tempat taklimnya di rumah siapa. Boleh silakan ibu-ibu di dalam, petugas taskil yang telah mengusahakan lang, boleh taskil marhala-marhala untuk menunjukkan taklim di rumah surat. Boleh yang di luar taskil juga. Kita beri waktu lebih kurang 7 menit. Habis itu kita al-ahya'i minhum wal amwat. Tiga ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid-din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعن علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم علم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampunkan semua dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami, ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut kami, ya Allah. Dosa tangan, dosa kaki kami, ya Allah. Dosa zahir dan batin kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan semua kesalahan kami, ya Allah. Engkau Zat yang Maha Pemaaf, Engkau Zat yang Maha Pengampun. Hanya kepada Engkau kami minta ampun. Hanya kepada Engkau kami bertaubat, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami, ya Allah. Ampunkan semua dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami. Terima taubat kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampunkan semua dosa kami, ya Allah. Dosa terang-terangan, dosa yang tersembunyi, dosa yang kami buat dengan sengaja tanpa sengaja, dosa besar, dosa kecil, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami minta ampun, ya Allah. Ampunkan semua dosa kami, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Bersihkan hati kami daripada kesyirikan, ya Allah. Bersihkan hati kami daripada ujub, riya, sombong, takabur, sum'ah. Bersihkan hati kami daripada dendam, khianat, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati kami dari iri dan dengki, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ampunkan dosa kedua orang tua kami, istri kami, anak-anak kami, seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami jadi asbab hidayah. Terimalah pertemuan kami, sebarkan hidayah sudah alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jalannya 4 bulan ya. Januari 2023 kemarin bulan puasa Januari 2023 surat Februari Desember 2022 taklim pada Isya. Barudin 4 Februari Rijal Januari 2023 surat Februari Desember.
Taklim pada Isya juga. Pak Topin Februari Januari 2023 bersuratnya 3 hari. Pak Rawi Februari Rijal November 2022. Kemudian mas suratnya belum. Mas suratnya belum ada. Mas suratnya 10 hari ini. 10 hari insyaallah. Maaf. Mas suratnya 10 hari. November 2022 nih. Jadi nanti ibu-ibu ibu akan dengarkan nanti kita musyawarah dengan bapak di luar biar cocok pengorbanan. Taklimnya pada Isya. Pak Raka, Pak Sungkono 4 bulan biasa Rijalnya Januari 2023 Masyurah 10 hari Desember 2022. Taklim pada subuh. Muhammad Rahman Rijalnya 40 hari Desember 2022 Masyurahnya 10 hari Desember 2022. Pak Harlan taklimnya pada Isya. Kemudian Pak Harlan 40 hari Rijalnya Januari 2023 Masyurah 3 hari Desember 2022 taklim pada Isya. Haji Kaslam 4 bulan biasa Desember 2022 10 hari 15 hari Desember 2022. Haji Salman taklim Pak Kaslam jadi pada Isya. Pak Salman Rijalnya 4 bulan negara jauh Maret 2023 Masyurahnya 15 hari Desember 2022 taklim pada Isya. Dan Muhammad Sabri Rijalnya 4 bulan IPB secepatnya Masyurah 10 hari secepatnya taklim pada Isya. Muhammad Yusuf Buton Rijalnya 4 bulan negara jauh Desember 2022 Masyurahnya 2 bulan IP Mei 2023. Jadi kita musyawarah Desember nih 15 hari insyaallah. Alia Muhammad Ammar atas skill 4 bulan negara jauh Rijal Desember 2022 Masyurahnya 2 bulan negara jauh secepat. Muhammad Habib kemudian 4 bulan jalan kaki Mei 2023 Masyurahnya 10 hari secepatnya taklim pada Isya. Ali Harman Maulana Rijalnya 40 hari insyaallah 3 hari insyaallah masyurah taklim pada Isya. Ali Ambali 4 bulan IPB niat Rijalnya masyurah 40 hari niat. Amin ya Allah. Pak Tino Rijalnya 4 bulan biasa niat masyurahnya 10 hari niat. Pak Sudarwanto Rijalnya 4 bulan biasa niat masyurahnya 40 hari niat. Taklim pada Isya. Al-Qasimi Rasul Rijal 4 bulan negara jauh niat dan 10 hari masyurah niat. Ibu-ibu yang mulia, tolong sebentar diperhatikan. Jadi arahan daripada jur masyurah, target jur masyurah ini untuk mengeluarkan jemaah. Jadi ibu-ibu yang datang dalam jur masyurah ini bukan kami tanya lagi, ibu mau keluar kemana, kapan ibu keluar, bukan ditanya lagi ibu. Jadi keinginan masyayikh kita dalam jur masyurah ini, ya, dalam jur masyurah ini ibu-ibu diminta berkorban, bukan ditanya tapi diminta. Jadi ibu-ibu jadi siapa yang boleh hadir dalam jur masyurah, dan maaf minimal yang sudah 3 hari masyurah yang akan berangkat 15 hari. Ya, setelah itu yang 10 hari, yang 40 hari. Jadi ibu-ibu yang sudah 3 hari masyurah langsung dimasukkan nama ibu ke dalam jemaah rangkas 10 hari itu. Ibu-ibu yang sudah 10 hari 15 hari langsung kami masukkan nama ibu dalam jemaah rangka 40 hari. Ibu-ibu yang sudah 40 hari atau 15 hari yang niat berangkat ke India atau Bangladesh masyurah, nanti kita langsung masukkan dalam daftar jemaah rangka India Bangladesh. Itu juga negara jauh ibu yang sudah pernah ke IPB masyurahnya langsung nama ibu masukkan dalam jemaah rangka masyurah negara jauh. Dan sekarang alhamdulillah ada tertib yang sekarang arahan yang yang agak dimudahkan untuk kita hari ini. Ibu-ibu yang mau berangkat 40 hari masyurah ke India, Pakistan, Bangladesh, walaupun yang mau berangkat negara jauh, walaupun ibu-ibu belum pernah ke India, maka ibu-ibu dibolehkan untuk berangkat masyurah negara jauh dengan catatan jemaahnya 4 pasang maksimal, 2 pasang sudah ke IPB masyurahnya 2 pasang. Tapi suaminya tetap tinggalnya 4 bulan IPB. Oleh ibu nanti akan kami bacakan ini
jemaah rangka yang telah kami bentuk di luar, ya kan? Jadi nanti ibu-ibu ikut dengan musyawarah bapak-bapaknya. Jadi bapak-bapaknya nanti yang akan menentukan kita masuk dulu atau di dalam. Boleh jemaah yang pertama sekali kami baca Muhammad Yusuf Uton, Haji Kaslan, Pak Sungkono, Pak Omar, Haji Salman. Ini rutenya ke Jambi Batanghari. Ini berangkat Desember. Ambil bayangannya Haji Salman. Ambil bayangan 5 pasang. Kemudian ada 6 pasang. Maksimal dalam negeri 5 pasang. Sabri, Amar, Pak Rawi, Pak Darwanto, Pak Herman, Yusuf Mempura. Ini Desember juga liburan ini. Ini kemana rute ini? Pak Herman kemana usul rute? Rute Pekanbaru lah. Pekanbaru. Pak Sabri kemana rute? Perawang. Pak Amar? Pelalawan. Pak Darwanto mana Pak Darwanto? Perawang. Pelalawan. Sudah ada ya Pak Rawi di dalam. 10 hari. Abang nama abang mana tadi bang? Pelalawan apa? Ambali. Ambali. Ambali dia. Nama Ambali siap tu, Pak. Besok dia tu. Oh ya nanti. Mana rute Pak Marte? Pelalawan. Perawang. Aku yang lebih tiapi. Hah? Jakarta lah. Pak Darwanto. Saya Meranti. Itu nanti. Kalau kerja sama kabupaten mana? Pelalawan. Siap yang Pelalawan. Pelalawan sedang naik sekarang nih. Orang Pelalawan datang pada 27 orang. Iya, Pelalawan ya. Salah ya? Pelalawan. Jadi Pak Sabri, Pak Amar, Pak Rawi, Pak Darwanto, Pak Herman Maulana, Pak Yusuf Menpora, dia maksimal 5 pasang. Nanti dalam perjalanan nanti kita cari lagi kawan-kawan. Ini rutenya ke Pelalawan insyaallah. Amin siapa? Padar. Ada pengalaman siapa? Pak Pelari ini? Padar. Hah? Amar. Mana? Jadi insyaallah ibu-ibu yang jemaah kedua Pak Sabri, Pak Amar, Pak Rawi, Pak Darwanto, Pak Herman, Pak Yusuf Mempora, rute ke Pelalawan insyaallah Desember. 2 jemaah. Jadi ibu-ibu yang mulia, maunya kita ini dalam Juru Masyurah ini meningkatkan pengorbanan. Target Masyurah itu negara jauh dari India. Masyurah itu negara jauh India. Sebenarnya Pak maaf, sebenarnya target Juru Masyurah ini negara jauh dari India. Ya, dan minimal 40 di dalam negeri. Ya, ini sebenarnya keinginan saya. Jadi dalam Juru Masyurah ini terbentuknya jemaah keluar negeri. Kalau Pak dipilih itu Pak, itu Pak Haji Salman, dia kan kerja Ya. Ya. Kapan? Apa jemaah seluruhnya? Ya. Masyurah 12 DP dah. Abang Masyurah negara jauh? Maret bulan 12 lah. Hah? Bulan 12. Bulan 12? Belum. Belum bulan 12. Berarti ambil ini dulu. Bulan 12 atau Ambil belum abang- jelas? Apa diambil takazani nanti Allah mudahkan ke negara jauh. Jadi Pak Haji Salman ya, kita catat dulu Pak Haji Salman kapan negara jauh niatnya? Niatnya tahun depan. Mastur ya. Ya, Masyurah. Enggak, dia Bulan mau 6. negara Hah? jauh dulu. Juni. Ya. Lebih itu. Tapi itu Maret tadi tak? Tak capek Maret. Kalau enggak ide ente berangkat kan? Negara jauh dulu katanya. Baru Mas Turo. Negara jauh belum. 6. Negara jauh bulan 6. Hmm? Ini Masyurah nih kan? Mastur itu di jalan. Mei enggak? BB. Mei. Mastur. IP. Mei Ramadan. IP. Iya, Iya, belum jalan. Oh gitu. Iya. Dari Masturnya. sekarang ini dia mau bulan Insyaallah Haji Salman niat berangkat Masyurah ke India, IP. Bangladesh bulan Juni. Kalau di jalannya negara jauh dia niatnya itu. Orang berapa Pak? Berapa pas yang dapat kali dalam ini Masyurah? Mbak sudah. Dapat kali. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala.